di anak itu kan children see, children do. Apa yang Iya, dilakukan orang tua akan dilihat oleh anak. Nah, aku betul. melihat orang tua aku bekerja keras sehingga aku ikut kerja keras, ya kan. Terus ketika ngomong sama anak kecil itu kan bagaikan mengukir di atas batu. Betul. Jadi bukan mengukir, kalau sama kita kan mengukir di atas air kan, diukir kena air hilang lagi, diukir kena air. Nah, kalau anak kecil kan mengukir di atas batu. Misalnya remaja terus dikasih tuntutan yang banyak gitu. Itu apakah Bapak pernah ngerasa keberatan dengan ekspektasi orang tua atau orang luar gitu? Enggak sih, itu lingkungan sih. Kayak Lingkungan. kalau lingkunganku lingkungan orang tuaku usaha. Hmm. Ya kan tangga-tanggaku jualan bakso, jualan pentol, jualan warung dan sebagainya. Nggak ada kata sambat. Kata sambat itu ya untuk orang-orang yang memang lingkungannya ya lingkungan, mohon maaf, penerima hadiah. Oh, Heeh. borjuis gitu. Yang Oh, lingkungannya emang. borju, asal kata dari borjuis. Ya, keren istilahnya sampai tenar. Kadang kita sebagai orang tua menjadikan anak kita itu sama seperti itu. Hmm, Eh, Jadinya anak yang manja ya Pak ya? Karena Anak yang selalu taunya terima hadiah, ya nanti selalu yang jompo tidak lah. mau berusaha dulu berusaha. gitu mungkin ya. Iya, nanti tuanya jompo, Pak. Pasti itu sudah. Nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa terima hadiah. Oke. Heeh, itu yang PR-nya. Kadang itu kan kita ini sebagai orang tua kan nggak tega ya sama anak ya. Misalnya, Iya, misalnya kayak dikasih PR yang banyak gitu kan, iya. terus disuruh cari duit sendiri gitu kan. Mungkin tidak semua orang tua itu tega. Sampai-sampai ibu saya itu menangis ketika melihat saya itu kerja. Oke. Jadi SD waktu itu saya jualan koran, jualan es mangkok yang digosok-gosok itu. Oh, es serut ya? Es mangkok. Jadi Oh, zaman dulu itu ada mangkok gini, terus iya. dikasih air sirup, terus dikasih stick. Oh Ah, ya. belum pernah Oke, tahu ya? oke, oke. Belum belum. Belum, belum pernah. Terus nanti kalau ada orang laku digosok-gosok di baju, dilepas cekluk gitu. Terus nanti Oh, dikasihin gitu. oke, oke. Namanya itu Es mangkok. es Es mangkok, mangkok. esnya adalah mangkok. Oke, balik lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, sekarang ini pengalaman baru karena saat ini aku nggak ditemenin Mas Febian, tapi aku ditemenin sama Mbak Hadista. Mungkin boleh Halo kenalan semuanya. dulu. Salam kenal, saya Hadista. Dan sekarang kita kedatangan salah satu tamu spesial, yaitu pebisnis di Surabaya. Mungkin boleh perkenalkan dulu, Pak. Iya, nama saya Dedi Bahagia. Saya pengusaha. Asal Surabaya ya, Pak ya? Asli Surabaya. Oke. Asli Surabaya, ayah Banyuwangi, ibu Ponorogo. Oke. Jadi pinter nyantet. Oke, oke. Oke. Oke, oke. Nah, kali ini kita mau coba bahas-bahas tentang bisnisnya Pak Dedi ya, karena kita penasaran juga dan kita mau bahas pandangan Pak Dedi tentang pebisnis perempuan gitu, dunia bisnis untuk seorang perempuan lah gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu nih Pak Dedi nih, bisnisnya itu jenisnya apa aja sih kalau boleh tahu gitu, untuk saat ini yang lagi jalan. Jadi untuk saat ini yang lagi jalan kita ada retail, offline, toko, ada toko beberapa. Terus sama kita ada live studio. Oke. Jadi live studio untuk jualan TikTok di TikTok sama di Shopee. Oh, Oke. agensi ya bentuknya berarti atau Belum sampai oh agensi. belum sampai agensi. Jadi kita ada banyak sekolah yang minta anaknya untuk magang tempat kami. Oke, oke. Oke. Dan semuanya itu magang, nanti kita akan rekrut semua, insya Allah. Oh, Masya Uh, Allah. ada 1.000 orang magang tempat kami tiap ini sampai ini 1.000, jadi sampai akhir tahun mungkin 2.000. Oke, oke. Nanti mana yang mereka mau lanjut kerja bisa lanjut kerja. Oke. Jadi mereka sebelum lulus itu bisa punya duit sendiri Keren, gitu. keren, keren. Karena memang anak SMK ini sama SMA beda ya. Iya, SMK ini rata-rata mereka sudah bekerja. iya. Nah, Prospeknya emang untuk kerja ya. betul. Nah, yang dibutuhkan mereka itu adalah tempat untuk belajar sambil dapat duit. Oh, Heeh. oke, oke. Jadi langsung siap ke dunia nyata gitu ya Pak ya? Iya, kenyataan ini sudah pahit, jadi harus lebih siap lagi. Untuk retailnya itu tersebar se-Surabaya ya, Pak? Ya, kita retail ada Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bojonegoro, Ponorogo, Madiun, terus mana lagi Pasuruan, terus Banyuwangi. 9 kota ya berarti kurang lebih. Ya, Banyak loh itu. Keren, keren. ya kan ada 9 naga, ada 9 cacing, ini 9 kota. Itu Jadi udah mulai dari kapan, Pak, kalau boleh tahu? Mulai bisnis, belajar bisnisnya bisnis. itu belajar bisnis sejak SD ya.
Sejak SD. Jadi memang Mungkin boleh diceritain ya lebih Iya. dalam. Dari SD nih ngapain Pak? Gitu. jadi Mulainya. SD itu kan lihat aku ya, modelku gendut bulat gini kan. Ini sudah bawaan orok ya kan. Oke. Nah, saat itu saya ini bukan anak yang pandai. Jadi pernah tahu nggak anak yang gemuk suka minum susu, terus yang kalau minum susu ditaruh di atas meja, Iya. karena kalau minum susu dia harus tiduran gitu. Pernah tahu Oke. nggak? Belum pernah ya? Belum Enggak, belum. Tapi Jadi- terbayang kok. terbayang kan? Iya, terbayang. Jadi aku gede gitu kan, terus ditaruh di atas meja, terus dikasih susu, udah gitu. Oh, Itu SD kayak gitu, TK kayak gitu, masuk Oke. SD masih minum kayak gitu. Jadi gede gemuk, gak bisa bawa badan gitu. Nah, Hmm. terus sampai ibuku itu bingung, ini anakku ini kok bodoh ya gitu. Karena sama saudara ini masih pinteran saudaraku. Oke. Saudara sepupu itu pinter banget, Freddy itu pinter banget wis gitu. Kalau yang aku Oke. itu ya gemuk, minum, umbelen gitu, meler ya toh. Oke. Nah gitu kayak gitulah kayak Berarti bubu tahu kan? suka dibanding-bandingin sama anak keluarga gitu, Pak? Enggak juga, ibu itu bingung. Tanya bingung. sama ayah ini, ya kok anak adewe kok ngono, dimarahi sama ayah. Ngawur ngono. Sabdo Pandito Ratu. Apapun yang diucapkan sama ibu itu akan kewujud ke anak. Nah, Oke. akhirnya setelah itu sama ibu direvisi. Oh anakku rek pinter lucu gini. Ah itu dari kecil tuh digituin. Setelah Iya. digituin dalam waktu satu 6 bulan tuh langsung jenius sudah. Oh. Kelas 1 oke. ranking gak ranking, pokoknya ranking terakhir lah. Kelas 1 ranking terakhir, kelas 2 ranking terakhir, kelas 3 itu tiba-tiba langsung ranking 1. Melonjak ya. Melonjak. Oke. Doa ibu ya, Pak ya. Itu berarti? doa ibu itu Masya Allah. Jadi diceritain bahwa ibu bilang setelah dikasih tahu ayah itu, ibu bilang, oh anakku pinter, oh anakku hebat, anakku ini gitu kan. Tiba-tiba langsung pinter. Tiba-tiba ikut lomba matematika, olimpiade matematika, lomba, terus ikut apa jenenge pas SD. Paskibra. Iya, sing Oh, upacara upacara itu. bendera, oke. Pemimpin upacara. Oh, iya. Danton ya? Iya. Iya, iya. Wah, dandan komandan Iya, gitu iya, lah. iya. Ikut apa namanya drum band. Hmm. Kamu drum band tahu nggak yang ini gede banget itu? Iya, Iya, iya. Tong, Marching tong, band tong. itu ya. Iya, iya. Ya, ya, marching band kayak My Chemical Romance itu kan, Iya. bagian gini-gini. Nah, itu sampai jadi itu juga, terus ikut tari aku. Oh, nari. Tari di Palupi yang kayak gini-gini. Tradisional ya Traditional berarti. dance. Oke. Makanya kan gemoy ya kan. Oke. Jadi ketika ibu bilang seperti itu, tiba-tiba aku berubah jadi pinter, kemudian mengikuti semua ekstrakurikuler, tak ikuti semua. Dan memang karena badannya gede, jadi nggak ada capeknya tuh ngikutin semua. Tenaganya ekstra ya. Tenaganya ekstra banget. Nah, kemudian gimana sih caranya waktu itu ibuku supaya aku itu jadi pinter? Belajarnya subuh. Subuh, belajar subuh itu mesti pinter. Cahaya orange di pagi hari itu membuat kamu pandai. Karena Orang- masih banyak vitamin D-nya kan. Vitamin D Iya. nanti jam 10. Oh iya iya. Jam Oke 7, oke 8, 9, 10. oke. Yang pagi itu bikin kita jenius. Memang Oh, benar-benar. Itu oke. terbukti. Aku punya tetangga namanya Ajat. Ajat itu dulu itu ya biasa lah, kasarannya nggak sepinter-pinter amat. Tapi ketika itu gurunya itu dia bilang, gurunya itu minta kalau kamu mau pinter, kamu ke rumahku setelah subuh. Padahal sekolah masih jam 6 kalau nggak setengah 7 karena anak SD ya. Nah itu dia setiap subuh ke sana, terus akhirnya pinter si Ajat ini. Pinter dari yang gitu sampai jadi pinter. Oke. Nah itu kecil-kecil gitu. Nah itu juga tak rasakan sama. Ketika aku ada masalah pun itu paling enak subuh bangun. Itu pikiran mungkin nggak fresh ya. Mungkin buat aku ini nggak fresh, tapi buat banyak orang bilangnya fresh. Karena menurutku ya biasa aja, bangun subuh ya tinggal bangun aja. Terus yo mau ngapain kan gitu. Nah ternyata itu dulu yang tak lakuin itu memang paling benar. Bangun subuh, terus dulu kan belajar ya materi yang berat-berat itu subuh. Iya. Nah itu sekarang digunakan ketika kerja. Masalah yang berat semua diselesaikan setelah subuh. Mungkin kayak di Islam itu kan kalau misalnya kita sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kan kita bisa memiliki dunia dan seisinya ya Pak ya. Ya promonya kemarin gitu. Promonya gitu ya. Promonya gitu. Tapi memang itu benar, subuh itu benar luar biasa. Nah akhirnya apa namanya itulah awal mulai bisnis di SD itu. Ketika lihat orang tua kerja dan sebagainya, terus teman-teman lingkungan yang efek itu. Oke. Teman-teman lingkungan kan
Temanku anaknya bakul bakso, Oh. anaknya bakul apa, anaknya bakul koran. Pedagang ya berarti Iya. mayoritas. Jadi kegiatannya kan ini cari duit gitu Oke. kan. Oh, kamu kok bisa beli ini. Nah, akhirnya apa namanya ngikuti mereka lah gitu. Ngikuti mereka jualan-jualan itu dapat duit. Gitu. Aku kan juga bukan orang yang pinter ngitung kan. Dulu tuh Iya. iya bodoh lah kasarannya. Ya kayak bobo gitu loh, umbelan gitu. Terus sama ibu itu karena ibu tahu aku suka mainan gambar waktu dulu, wayang, Oh ya, tahu nggak? iya Nah, wayang. kayak yang kar-karan gitu kan. Nah, kayak gitu. Kan suka mainan itu kan. Mm-mm. Nah, itu akhirnya dimodali tuh sama ibu. Oke. Dimodali aku main kayak gitu gitu. Dan aku pertama kalahan. Oke. Heeh. Berarti ini tahun 90-an ya mungkin 90-an. timelinenya. Yo oldies 90-an. man. Eh. 90-an. Kita mungkin nggak relate ya Nggak karena relate. belum Beda era ya. beda Nah, era tahunnya. betul. Kalau kamu itu yang kartu itu loh, yang kartu-kartu itu loh. Kalau dulu kan kartunya kertas. Kalau Ditepokin itu. iya yang ditepokin itu, Oh, yang iya. dilempar ke atas. Iya, iya. Kalau yang sekarang itu kan kayak gambar-gambar apa kartun-kartun asing. Iya. Nah, kayak itu. Dulu kan lebih Indonesia banget kan gambarnya. Betul. Gambarnya Saras 008, gambarnya siapa. Iya. Kalau sekarang kan gambarnya kan udah yang Udah kayak Korea gitu Korea, kan. Itu kan ya. nggak cinta Indonesia banget kan. Iya. Nah, oke. Nah, itu pakai gambar itu. Akhirnya aku bisa ngitung. Karena kan kalau kalah terus aku kan juga harus minta modal ke ibuku terus toh. Kar-karan tahu nggak? 9, main 9. Oh, boyo QQ BE. Oh, iya kayak ngono BE. beda ya Pak. Aku nggak ngerti pokoknya waktu itu cuman gini toh. Pokoknya siapa yang dapat angka 9 duluan menang gitu kan. Oh, oke. Istilahnya judi yang halal lah zaman dulu. Oke, oke. Entah nggak ada duitnya kan. Ini cuman game aja kan. Iya. Jadi diajari main game itu pakai kertas itu nggak tahu itu halal atau haram. Yang penting aku main itu menang terus sudah. Jadi di situ bisa ngitung Pak. Yes. Di situ bisa ngitung. Dan pakai logika nalar harus cepet. Tadi berapa 2 tambah berapa. Kalau nambah resiko berapa. Wah, pinter wis. Oh, berarti latihannya dari game itu ya Pak ya? Iya. Latihan Iya. anak kecil itu di situ ya. Dari game itu game menghitung semua. Kamu ada win ada lose ya kamu harus mikir nih. Oke. Akhir sampai aku menang dapat 1 kardus. Oh. Di semua pertandingan aku menang. Mau main kelereng kayak mau main apa, itu menang semua. Nah, Oke. terus dari pelajaran yang Bapak dapat dari main kartu seperti itu yang relevan ke dunia Bapak Bisnis. jualan waktu SD itu apa nih Pak? Jadi gini, kalau diurut ya, Mm-mm. yang pertama itu doa ibu sudah. Iya. Itu sudah nggak bisa dilawan. Makanya ketika ini untuk ibu-ibu ya zaman now, itu kan sering kali ngomong, wih anakku, padahal lucu ya, wih anakku pinternya rek, ini loh tadi, ini anakku nakalnya rek, ini loh sudah ditata, nakalnya kan gitu sering, Iya. lucu sampai ngomongnya nakal, diulang-ulang, nakal beneran deh sudah, ya kan? Karena omongan itu doa sih emang. Betul. Iya omongan doa. Nah bedanya ibuku dulu itu meskipun aku bodoh ya kan, iya pinter ya anakku rek ya Allah, ngene. Pas nakal pun, misalnya pas melakukan kesalahan pun nggak dimarahin. Tapi oh ya sudah, ayo sekarang diberesin nih, ayo sekarang diberesin yang sudah di orat arit gitu kan. Nah, ayo selesai apa oke. ditata, ini harus selesai, ini harus ini gitu. Akhirnya pinter beneran. Jadi em, di anak itu kan children see, children do. Apa yang Iya. dilakukan orang tua akan dilihat oleh anak. Nah, Betul. aku melihat orang tua aku bekerja keras sehingga aku ikut kerja keras, ya kan. Terus ketika ngomong sama anak kecil itu kan bagaikan mengukir di atas batu. Betul. Jadi bukan mengukir, kalau sama kita kan mengukir di atas air kan, diukir kena air hilang lagi, diukir kena air. Nah, kalau anak kecil kan mengukir di atas batu. Dan kemudian yang ketiga itu mereka itu alamnya, dia itu alamnya masih kosong, tinggal mau diisi apa jadi sudah. Nah ibu waktu itu ngisinya kamu pengusaha besar, kamu pengusaha hebat, nanti sama ayah juga yang pasti ya. Kamu pengusaha besar, kamu pengusaha hebat, nanti kamu punya 3.000 karyawan, duitmu banyak dan sebagainya itu dari kecil. Berarti parenting ya Pak ya? Iya. Itu nomor 1 sudah. Parentingnya orang Parenting. tuanya. Mm. Berarti memang. Terus yang kedua itu yang perlu berubah adalah ekosistem. Ah, Ekosistem. Berhubung tinggalnya di kampung kan otomatis kan kumpulnya anak bakul-bakul itu semua kan. oke. Ya ikut mereka kan. Kalau mau dapat duit kerja, mau dapat duit kerja, mau dapat duit kerja. Akhirnya ya terbiasa dengan pola-pola bekerja. Betul. Nah, Terpantiknya dari situ ya. Iya. Berarti memang. Sekarang tinggal yang ketiga, latihan menghitungnya dari mana. Kamu ikut kursus menghitung semuanya, tidak akan membuat kamu kaya, tapi membuat kamu pandai berhitung. Yang membuat kamu kaya ya memang harus bertaruh. Hidup yang tidak pernah bertaruh ya tidak bisa dimenangkan. Menyenangkan.
Oke. Iya, ya harus ditaruhkan. Akhirnya sama ibu itu karena lihat aku suka gambarnya, kamu dikasih mainnya gimana sih? Nah, oh caranya gini 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 loh Bu. Ini kalau aku dapat 9, aku dapat. Oh iya. Terus gimana kamu menang apa kalah? Kalah. Ya sudah ini beli butuh beli berapa lagi modalnya sekian, beli lagi sampai menangan. Oke. Sampai aku dapat satu kardus itu akhirnya dibuang. Jadi akhirnya dikasih-kasihin. Jadi yang pertama itu adalah orang tua, yang kedua itu adalah ekosistem lingkungan, terus yang ketiga adalah mentoring. Oke. Itu dari kecil tanpa sadar. Oke. Oke. Berarti Menarik. lingkungan dan orang orang tua ya, Pak ya. Yang Ayo. paling itu Kemudian berperan di awal. betul. Kemudian waktu remaja apa nih yang terjadi ke Pak Dedi ini waktu lingkungannya? Apakah Nah. berubah atau bagaimana? Yang pasti berubah. Jadi pas SD itu kan memang daerah kampung ya, taunya cari duit, nggak tahu senang-senang ya. Kemudian waktu masuk ke SMP itu danamku di SD itu kan danam tertinggi. Oke. Ya pinter jenius kan aku, bener kan? Iya. Iya kan? Iya, iya. Nah, ternyata enggak. Yang pinter itu ibuku. Oh. Nah, karena tahu anaknya bodoh dititipkan di sekolah. Oh. Aku Oke. titip anakku, iya sekolah butuh dibangun apa? Oh. The power of orang dalam tuh nomor satu. Oke. Jadi butuh bantuan apa dikasih los. Orang bayar sekolah 1 bulan ibuku lunas, ibu ayahku lunas. Karena ayahku seorang guru, tahu, bener-bener tahu. Bukan nyogok ya, tapi memudahkan operasional sekolah. Oke. Oke. Akhirnya jadi pusat perhatian. Oh ini pinter ini anaknya. Dan aku yang bodoh jadi, hah? Dad, besok ini ya kita malam matematika nanti belajarnya ini. Oh siap. Nah, akhirnya belajar. Tuntutan itu yang membuat aku jadi luar biasa. Tuntutan ya, Pak Ada ya. tuntutan memang. Tuntutan. Jadi memang untuk seorang pria itu berbeda dengan wanita. Kalau untuk seorang pria itu ketika dia menemukan visi yang kuat, itu akan berusaha mati-matian untuk ngejar cita-cita. Betul. Orang kan nggak ngerti kan? Kalian kan nggak ngerti. Iya. Oh itu cuma butuh visi. Oh. Oke. Kalau dia menemukan sesuatu yang harus dia perjuangkan dan itu memang benar-benar layak, wah gila-gilaan itu. Dan tuntutan itu yang menjadi visi Pak Dedi pada saat itu ya. Bayangin, kepala sekolahnya yakin sama aku, kamu pasti menang dek, gitu. Oh iya lah Pak, ngono. Musuhku Cino-Cino Pak, pinter-pinter Pak, gini. Ya Oke. kan, lomba cerdas cepat, bongkon, ngono tok. Ya kan, ya saat itu, gini. Tapi karena orang-orang sebegitu yakinnya sama aku, ya kan, akhirnya visiku cuma satu tok, tidak mengecewakan. Selalu do the best ya, Pak Iya, ya. do the best. Mau main, gak usah main, gak penting. Ini dulu belajar dulu gitu. Cuma modelan kan bukan model-model orang jenius kan, jadinya kan lucu gitu kan. Iya, Lomba oke. yang situ pinter-pinter, yang sini ya kan juara 2 tapi. Tapi ini menarik, mungkin kan kalau misalnya remaja terus dikasih tuntutan yang banyak gitu, itu apakah Bapak pernah ngerasa keberatan dengan ekspektasi orang tua atau orang luar gitu? Enggak sih, itu lingkungan sih. Lingkungan. Kayak kalau lingkungan orang tuaku usaha. Ya kan tangga-tanggaku jualan bakso, jualan pentol, jualan warung dan sebagainya. Nggak ada kata sambat. Kata sambat itu ya untuk orang-orang yang memang lingkungannya ya lingkungan, mohon maaf, penerima hadiah. Oh, borjuis gitu. Yang lingkungannya emang. Borju, asal kata dari borjuis. Tren istilahnya sampai tener. Lagu idola itu. Jadi gini, yang harus kita sadari, pola pikir ani-ani adalah pola pikir diberi. Oke. Makanya kan dia selalu pengen hadiah gitu kan. Langsung poinnya aja deh sudah gitu. Nah, kadang kita sebagai orang tua menjadikan anak kita itu sama seperti itu. Jadinya anak yang manja ya, Pak ya. Anak yang taunya terima hadiah, ya nanti jompo. Yang tidak kan. mau berusaha dulu gitu mungkin ya. Iya, nanti tuanya jompo, Pak. Pasti itu sudah. Nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa terima hadiah. Oke. Itu yang PR-nya. Itu PR-nya gitu kan. Sekarang fenomena ani-ani di mana-mana kan. Iya. Iya kan. Ya memang itu ya kayak gitu. Wanita itu memang suka hadiah, sudah pasti itu. Cuma PR-nya kalau cowok, masuk anak-anak. Iya sih. Iya, paham. Nah, fenomena itu ya berasal dari mana? Berasal dari orang tuanya yang selalu ngasih hadiah. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, hanya doing nothing. Kamu hanya perlu sibuk gak ngapa-ngapain, sudah kamu dapat apa yang kamu inginkan. Artinya bisanya ya apa? Ya bisanya nunggu hadiah. Dia hanya tahu cara bagaimana hadiah rontok sama dia atau turun ke dia. Nah, itu kan PR, Pak. Sedangkan aku di lingkungan pengusaha yang kalau mau curhat sambat suruh kerja.
aku pengen beli ini. Hai, kerja gitu. Iya, Hmm. aku pengen main, kerja. Aku pengen berguna untuk bangsa agama, kerja. Jawabannya kerja aja. Udah itu aja yang ditahu. Oke, berarti lingkungannya Pak Dedi itu emang apa ya? Menuntut Pak Dedi kalau semisal ingin sesuatu, ingin meraih sesuatu ya harus berusaha sendiri ya sedari Ya, awal. Dari kecil itu udah dituntut seperti itu ya. iya. Oke. Mau menyelesaikan sesuatu ya kerja, mau dapat sesuatu ya kerja, mau apa ya kerja. Lihat yang lain enak, tinggal minta orang tua dikasih. Orang tua punya tapi nggak dikasih, ya ampun gitu kan. Tapi karena di lingkungan yang orang semua itu kerja semua, ini lingkungan kampung loh ya, bukan Iya. lingkungan perumahan mewah yang seperti apa. Tapi kok beruntungnya kampung itu banyak yang jualan. Oke. Jadi ya pikirannya kalau nggak punya duit ya kerja sudah. Nggak ada pikiran minta-minta itu nggak ada. Sudah tertanam berarti ya Iya, mau dari minta ke kecil. siapa nggak ada. Oke. Kamu mau minta siapa? Orang tua nggak punya duit gitu kan yang orang-orang kan. Kalau aku minta ibuku pasti dikasih, minta ibu ayah pasti dikasih. Los, kamu mau minta aja pasti dibeliin gitu. Tapi akhirnya malu. Karena seorang laki-laki juga ya, Pak ya. Iya, karena kan teman-temanku punya duit sendiri. Aku duitnya dikasih. Malu, akhirnya mikirnya ya ikut kerja lah gitu. Itu penting itu. Nah, tadi kan kita udah kilas balik nih ke dari SD, terus remaja, terus kemudian waktu dewasa. Nah, Oh ini iya, fase dewasa. apa lagi nih, Pak, yang dalam perjalanan Pak Dedi dalam berusaha Ini yang Bapak alami? betul, ini penting ya. Jadi nggak Mm-mm. boleh sampai lepas ya. Memang SD itu dimanja-manja. Memang itu tugas ibu. Karena pondasinya dari SD. Orang tuh rata-rata skip di SD-nya. Termasuk aku karena anakku. Gitu kan. SD itu harus nggak boleh skip. Itu kasih sayang ibu itu harus total. Iya. Karena nanti yang ketika SMP, SMA, kuliah itu yang mengendalikan ibu semua loh. Jangan salah. Mm. Makanya anak laki-laki ataupun perempuan sama ibunya wis pasti manut. Karena kasih sayang ketika SD itu terpenuhi. Jatuhnya yang SD kasih sayangnya nggak terpenuhi, itu fatherless. Oh iya. Iya, yang mudah dikendalikan sama pria-pria kan. Iya. Nah, itu ya karena SD-nya nggak terpenuhi kasih sayangnya. Oke. Baru masuk fase SMP, itu fase diperintah sudah. Oh, SMP itu kita tuh kirim sapu naik pickup. Kirim sapu. Kan ibu kan ketika SMP itu ibu itu ada usaha bikin alat kebersihan sapu-sapu hijau itu loh. Oh, sapu lidi ya. Mm-mm. Oke. Sapu lidi, sapu hijau dan lain-lain itu. Nah, bayangkan anak SMP disuruh ikut kirim ke pelabuhan, angkat-angkat dan sebagainya. Itu udah biasa. Nali kapal itu bisa, bukan aku adikku. Jadi ya memang kerja, jadi dipaksa udah kerja. SMP itu fase penting. Nah, pada saat SMP ini aku mengalami penurunan. Jadi SD itu sudah pinter, ranking 1, masuk ke sekolah itu jadi ranking nomor 3 di SMP Negeri 3 dulu, zaman dulu. Nomor 3 kalau nomor 8. Jadi danamku di SD tertinggi. Aku masuk ke sekolah itu nomor 3 kalau nggak nomor 8, lupa aku. 3 tertinggi. Pinter berarti ya. Ada danam nggak sih zamanmu? Ada, masih ada. SMP sih. SMA itu udah nggak ada. Nah, kemudian aku lulus SMP itu juga masih tertinggi ketika masuk di SMA 9, tak cariin dari bawah. Nilaiku ini mana seret. Ternyata aku nomor 9 tertinggi juga. Oh, Iya pinter tiba no aku ini. oke. Padahal nyontul. Oh, maaf Pak, tadi SMA berapa? SMA 9, Oh, Surabaya. Surabaya. Oh, saya juga SMA 9. Oh, adik Wah, kelas. alumni Iya, ini. Wah. kebetulan. Hasil Oke. angkatan piro sampean? Aku angkatan 2022 lulusnya. Oh, ya, Iya. sedikit ya, selisih sedikit berarti gitu. Iya, Jadi aku SMP itu kayak gitu. Masuk SMA itu kan kalau teman-teman pengen SMA 25, aku enggak. Aku mau sekolah yang bebas. Terus aku mau sekolah mikir. Oh, no bosen. Gitu kan. Nah, akhirnya SMP itu sudah. Pas SMP itu kan memang pondasi kedua ya. Jadi SMP ku di SMP Negeri 3 ini banyak-banyak itu memang anak-anak pejabat kan saat itu SMP Negeri 3 ada yang jadi menteri ya Pak siapa ya dulu ya Pak Tri Sutrisno atau siapa gitu dulu. Kan banyak orang-orang hebat dari SMP Negeri 3 saat itu kan. Oke. Sampai naik mobil lah Kong. Kayak ya. Wah. SMP sekolah naik mobil sudah. Oke. Karena orang tua aku los, wis pokoknya kamu tanggung jawab gitu. Oke, Ya, oke. ya itu salah, iya kan? Tapi karena nggak ada yang nganterin, adanya mobil ya udah dipakai aja. Oke. Emang keadaannya juga urgent ya Iya, Mas keadaannya Iko? iya, adanya seperti itu Iya, gitu loh. iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nggak ada pun dia tak pakai mobilnya, ada pun dia tetap pakai gitu. Ya kan namanya anak SD kan pengen kan anak SMP kan pengen sombong kan. Wah, bisa naik mobil rek gitu kan. Oke, Nah, biar oke. terlihat wow di atas teman-teman. Nah, itulah mulainya yang kurang. Jadi setelah SD-nya bagus kasih sayangnya, SMP itu harus benar-benar yang fight. Harus. Jadi jangan cari SMP yang biasa-biasa. Kasarannya SMP yang SMP mana?
Kalau aku Sidoarjo sih, Dari SMP mana sih? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Oh, sampean Saya di Solo. Solo ya. Yes. Oh, ya oke. Di SMP-nya itu kalau bisa yang fight, yang memang apa ikut perlombaan itu banyak gitu, itu bagus sudah. Yang akreditasnya bagus gitu ya, Pak ya. Yang kegiatan pertarungannya sering. Jadi sering ikut lomba, aja menang kalah ikut lomba sudah. Heeh. Oh. Karena itu nanti akan ngehasilin fighter ya, Pak ya. Iya. SMP itu darahnya tuh wah itu luar biasa, itu tinggal dihajar aja gitu. Dan Harus emang fase-fase pingin nyoba banyak hal kan di Betul, umur betul. segitu itu ya. betul. Oke, oke. SMP itu penting banget. Makanya kan SMP kalau yang sudah salah salah semua, kalau yang sudah benar ya benar semua. Iya, SMP iya. itu pijakannya bukan SMA, SMP ya, Pak ya. SMP. Karena itu dari fase anak-anak ke remaja ya, Pak ya. Iya, fase transisinya tadi itu harus digembleng bener. Itu masih jenius, masih pinter, sudah siap kerja. Itu SMP itu sudah. Itu kalau bisa SMP itu sudah dilempar kemana aja kalau bisa. Hmm. Yo suruh coba mondok lah, suruh coba apa luar kota lah, sudah coba. Wah, harus pikirannya harus jos SMP itu. SMP sudah kuat baru ngomong SMA. Nah, SMA aku SMA Negeri 9, tahu sendiri kan SMA 9 ya kan. Iya. Sekolah paling santai sama komplek. Iya kan? Iya, betul. Nah, zamanmu masih kumpul sama SMA 251 enggak? Eh, apanya gedungnya gitu? Anu, apa namanya? Muridnya? Eh, Enggak, terpisah. sih, Enggak. udah terpisah. Nah, oke. Aku kan anak gaul ya. Jadi temanku SMA 1, 2, 5, 9 sama Trimurti. Nah, itu kan ngajak bolosnya aku. Oh, oke. Iya. Oke, oke. Iya kan namanya anak SMA apa sih kegiatannya seru-seruan ya kan? Ya udah telepon sekolah ta. Ya. Trawas ternyata sih. Ayo, berapa mobil 14 gitu. Zaman dulu. Ini pagi siang hari ya itu ke Tretesnya berarti. Pagi. Oke, oke. Kan pagi kan berangkat sekolah. Iya. Sekolah itu udah berangkat semua seret. Ya kan? Kan ada parkiran tuh. Iya. Ya di parkiran kan diskusi kan. Oke. Bolos ta ngono. Ayo supaya dijak iki telepon lah zaman dulu. Oke. Ya wes susul wis metu kabeh wis akhirnya kemana zaman dulu itu kan ke Tretes ke Pacet atau Tretes itu kan apa nggak ada tol kayak hari ini kan lama kan Iya. gitu, jadi makan apa di Pandaan gitu zaman SMP ya, makan ayam di Pandaan wis oke buka villa nanggone Craket atau Trawas tuh wis oke wong suge zaman dulu. Oke. SMA oke. duitnya berapa sih ya kan, tapi Iya. kita udah kemana-mana itu buntu-buntu klip kita kemana nih Malang yuk. Oke. Heeh. Dan itu yang menginisiasi bolos itu Pak Dedi pada saat itu. Sebenarnya bukan menginisiasi sih, cuman memberikan gagasan-gagasan hebat. Oke, oke. Ide-idenya dari Pak Dedi ya Ide luar gitu. biasa. Sebenarnya juga bukan aku, cuman aku memantik aja. Oke, 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 oke. Oke. Terus habis itu yang mulai bisnis yang retail itu kan bisnis yang udah tersebar di berbagai kota ya. Itu dimulai dari kapan Nah, Pak Dedi? dari SMA yang tadi kayak gitu, akhirnya menjadi orang yang populer. Oh, Nah, aku kan Gemini ya. oke. Tahu kan Wah, Gemini iya. gimana ya Iya. kan. Nah, jadinya itu senang sekali menjadi pusat perhatian yang lain. Oke. Aku kalau lawan teman-temanku nggak bisa, duitnya banyak, mereka jauh. Jadi mereka balapan Pak. Balapan tuh yang zaman dulu 2004 itu habis mobilnya 200 juta, 300 juta, zaman segitu. Kalau sekarang berarti 500, 800, 1 M sekali balapan. Uang sakunya temanku itu satu hari dulu itu 1 juta, masih Wah, SMP. udah besar itu ya Pak zaman Iya, dulu. naik sekolah itu naik Honda S2000. Wow. Kalau Honda S2000 sama Harley. Kalau kayak sekarang tuh dia sekolah naik Porsche lah. SMP naik Porsche, uang saku di angka 5 juta per hari. Gimana langsung bahasa ya kalian? Ya. Bayangkan, karena dulu sakuku nggak segitu. Jadi kalau makan ditraktir semua. Oke, oke. Iya makan ngono. Siap bos, sopo bos siap, supir oke. Zaman dulu, masya Allah itu baik banget orangnya, baik banget ya. Nah dari seperti itu tuh aku juga pengen dong punya duit. Kamu Iya. bisa balapan punya duit. Aku pengen punya duit. Nah akhirnya ya aku tanya sama ibu-ibu, aku pengen Bu punya duit gimana? Kamu mau apa? Aku mau ini aja Bu. Anak-anak itu kan pakai HP ya, butuh pulsa kayaknya gitu. Yo. Melihat peluang ya Pak Iya. ya. Oke. Ibu ada nih saudara teman yang jualan pulsa, kamu mau ikut? Mau, ya udah dikenalin, terus ngobrol bentar, ditunjukin tempat kulaan. Karena kita mindset udah pengusaha udah paham ya, oh kulaannya di sana oke, berangkat. Beli kan pakai baju sekolah. KTP ada deh, ada. Kayak KTP. Berarti umurku sudah Sudah 17 ya. Karena dia takut kan,
Oh, di Indonesia ini kan hukum kan rada unik kan gitu ya Iya. kan. Nah, ya tahu sendirilah apa penegak kita seperti apa kan gitu. Nah, itu Iya. takut yang jualan takut kalau kena masalah gitu kan. Hmm. Oh, enggak kok, aku sudah punya KTP, aku sudah sekolah, aku sudah bisnis gitu. Nah, akhirnya kula itu jualanlah di sekolah itu tadi. Nah, jualan ke teman-teman, dapat duit sebulan 600.000, 700.000 itu bisa buat party. Oke. Tuh. Oke, oke. Bukan anak muda men yang sangat berbeda dengan orang-orang karena apa namanya sebenarnya memang apa namanya orang tua itu pengennya aku tuh ke Amerika. Ini pas kuliahnya. SMA itu pengennya lulus SMA langsung jadi TKW di Amerika. Oh, gitu, langsung kerja ya Iya, bikinnya. kakak cangkem wis wong tuaku iku. Pokoke intine dhuwit ngono tok wis. Oke, Iya, oke. sugih ngono tok. Oke. Heeh, karena gini, waktu itu kan ayahku kan mengirim saudara semua ke Amerika. Pikirnya kan estafet. Kamu pernah tahu nggak India bagaimana caranya menguasai Amerika? Dari itu bisnisnya kan ya. Ah, dulu itu orang India itu berangkat ke sana, ya kan, Iya. jual swawarma dan sebagainya. Kemudian apa bikin visa bisnis supaya apa supaya bisa di sana, bisa jualan di sana. Nah, arisan punya duit, saudaranya ditarik lagi, buka swawarma lagi. Jadi seperti itu, makanya orang India menguasai kebab-kebab gitu di sana, Iya. gitu awalnya, ya kan. Iya, Terus iya. kalau orang Filipina sama, mereka spesialis laundry. Jadi buka laundry di mana-mana gitu. Heeh. Oke. Terus Filipina atau Vietnam ya? Itu Vietnam kalau nggak salah. Nah, metodenya sama seperti itu. Ayah sama ibu zaman dahulu itu sudah seperti itu. Orang Indonesia dikirim ke sana untuk menjadi TKW. Dan saingannya orang Indonesia cuma Meksiko. Tapi Meksiko sama orang Indonesia jauh. Indonesia skillnya itu skill hebat, wis pokoknya. Ulet ya Pak ya Iya. orang Indonesia. Heeh. Dan orang Madura di sana juga banyak. Dan tak mau dibilang orang Madura. Asalnya dari mana? Saya dari Jakarta. Madura tak Jakarta. Jakarta. Oh iya wis. Oke.